Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayu Lestari. Dalam video ini kita akan bersama-sama belajar tentang pemodelan dengan UML, Unified Modeling Language, dan metode SDLC, Software Development Life Cycle. Sejarah UML 1. UML pada umumnya dikembangkan oleh 3 serangkai yang dikenal dengan julukan The Three Amigos, yang beranggotakan Grady Booch, Ivar Jacobson, dan Jim Rumbaugh. Pada awalnya, UML diberi nama OOSE, Object Oriented Software Engineering. Sejarah UML 2. Sampai era tahun 1990, puluhan modelogi pemodelan berorientasi objek bermunculan di dunia. Di antaranya adalah metodologi Booch, metodologi Booch, metodologi OOSE, metodologi OMT, metodologi Schleier-Meller, metodologi Wright-Brock, dan sebagainya. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi atau method war dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlebihan. Sejarah UML 3 dimulai pada bulan Oktober 1994. Booch, Rumbaugh, dan Jacobson merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995, dirilis draft pertama dari UML versi 0.8 sejak tahun 1996. Pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Tahun 1997, UML versi 1.1 muncul, dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 2003. Booch, Rumbaugh, dan Jacobson menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itulah, UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Definisi UML. UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem perangkat lunak lainnya. Tujuan model. Model membantu untuk memvisualisasikan objek. Model membantu memberikan gambaran struktur atau perilaku. Model digunakan untuk menyediakan template ketika membantu sebuah sistem. Model digunakan untuk mendokumentasikan keputusan yang telah dibuat. 5 hal yang wajib diperhatikan. Setiap model menampilkan tingkat abstraksi yang berbeda-beda. Semakin baik sebuah model, semakin baik gambaran yang diberikan atas objek yang mewakili. Model yang dipilih akan mempengaruhi bentuk solusi yang akan dihasilkan. Terkadang, sebuah model tidak cukup menggambarkan objek yang diwakili. Tidak ada model tunggal yang memadai, diperlukan satu set model untuk menyelesaikan sistem non-trivial. Tujuan pemodelan perangkat lunak: membantu semua tim yang terlibat dalam memahami sistem yang sedang dibangun, meningkatkan produktivitas tim pengembang dikarenakan pemahaman akan sistem yang lebih baik, mengurangi defek yang muncul sebagai alat komunikasi antara tim penyerang dan pengguna, sebagai acuan ketika melakukan pengujian sistem, sebagai alat untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem, membantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi kebutuhan sistem, membantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi dan modularisasi sistem,
sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Struktur diagram, kelas diagram, komponen diagram, deployment diagram, objek diagram, package diagram, komposite struktur diagram, profil diagram. Diagram behavior, use case diagram, activity diagram, timing diagram, sequence diagram, interaction overview diagram, state magic diagram, communication diagram. Di bawah ini adalah gambar diagram beserta gambar struktur diagram. Metode SDLC merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam industri perangkat lunak. SDLC adalah rencana terperinci yang menjelaskan cara pendesainan, mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas dari perangkat lunak tertentu. Tujuan SDLC sendiri adalah menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi keinginan pelanggan dan menggunakan waktu dan biaya secara efektif dan efisien. Metode SDLC: waterfall, agile, sprint, iteratif, dash, spiral. Metode waterfall merupakan metode pengembangan. Metode ini mempunyai pendekatan yang kaku. Setiap tahapan pengembangan harus diselesaikan secara keseluruhan sebelum melangkah pada tahap pengembangan berikutnya. Metode waterfall terdiri atas analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Tahapan akan dilakukan secara berturut linier, mulai dari tahapan analisis kebutuhan sampai dengan pemeliharaan. Selain disebut metode waterfall, juga disebut air terjun. 1. Analisis kebutuhan. Metode waterfall mulai dengan mengumpulkan analisis kebutuhan. Sistem tersebut harus diidentifikasi dan dijelaskan secara detail dalam sebuah dokumentasi yang baik. Tahapan ini merupakan yang utama dalam sebuah pembuatan sistem dan merupakan tahapan yang paling penting dikarenakan tahapan ini akan menentukan sistem seperti apa yang akan kita hasilkan dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Desain. Pada tahapan ini, kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi sebuah rencana pengembangan sistem dalam bentuk model. Model tersebut dapat dianggap sebagai sebuah bukti dan perangkat lunak yang dikembangkan. Oleh karena itu, model yang dibangun harus dapat dimengerti semua tim pengembang dan penyertaan detail-detail yang diperlukan, dengan kata lain, dengan membaca model yang ada. 3. Implementasi. Pada tahapan ini, model yang dibangun diterjemahkan menjadi perangkat lunak dengan menuliskan kode sebuah perangkat lunak. 4. Pengujian. Setelah tahap implementasi, langkah selanjutnya adalah pengujian. Di tahapan ini dilakukan pengecekan bahwa perangkat lunak yang sudah dibangun telah bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Tujuannya untuk melihat bahwa kinerja sistem sudah memenuhi tingkat. 5. Pemeliharaan. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki jika ternyata masih ada bab yang bekerja tidak kritis. Namun pada umumnya, tahapan pemeliharaan adalah tahap pengembangan jika ternyata ada kebutuhan organisasi yang belum berakomodasi. Pengembangan akan dilakukan pada tahap ini. Salah satu kelemahan dari metode waterfall adalah sifatnya yang kaku sehingga sulit untuk merespon perubahan pekerjaan suatu linear.
Berbeda dengan metode waterfall, metode Ahil bekerja dengan secara berulang atau alternatif. Proses menjalankan metode tersebut sering mengembangkan sistem. Adapun perbandingan metode waterfall dan metode Ahil, yaitu waterfall merupakan metode yang kaku jika dibandingkan dengan metode Ahil.